Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hoirunisa. Saya dari kelas 5E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas, yaitu mencari satu permasalahan yang terjadi kepada siswa dan harus diselesaikan sesuai dengan pendekatan yang tepat. Nah, di sini saya akan mengambil satu permasalahan yang berjudul 4 kali gagal masuk PTN idaman dan 3 kali ditolak sekolah kedinasan. Alasan kenapa saya mengambil judul ini karena kegagalan adalah sebuah hal yang biasa terjadi kepada para siswa yang sedang mencoba untuk meraih impian mereka. Jika menghadapi siswa dengan permasalahan seperti ini, saya akan mengatasinya dengan pendekatan remedial. Pendekatan remedial ini diarahkan untuk siswa yang sedang mengalami kelemahan, dimana ketika siswa sedang ada dalam fase kegagalan, pasti diri dia itu kan merasa lemah gitu. Nah, di sini kita sebagai konselor harus bisa menguatkan siswa yang sedang gagal tersebut. Maka tahap yang pertama yang harus saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Nah, di sini klien saya adalah seorang siswa yang sedang dalam fase kegagalan, di mana dia 4 kali gagal PTN dan 3 kali ditolak kedinasan. Dan itu membuat diri dia itu udah ada di tahap hampir menyerah gitu. Maka saya harus membuat klien saya ini kembali semangat dan jangan menyerah. Karena kegagalan sesungguhnya adalah ketika diri kita itu menyerah. Lalu pada tahap yang kedua, kita harus melakukan diagnosa. Kita harus menganalisis penyebab permasalahan yang sedang klien kita hadapi. Misalnya dalam kasus kegagalan ini kita harus tahu penyebabnya. Nah, penyebab yang pertama itu karena siswa kita ini nilainya kurang atau kalah saing dibanding teman-temannya di luar sana gitu. Terus alasan yang kedua, di saat dia jalur tes, dia nilainya tidak memenuhi standar di universitas dan prodi yang dia inginkan. Nah, di sini kita udah tahu nih permasalahan dari klien kita ini apa gitu. Lalu pada tahap yang ketiga, kita harus melakukan intervensi atau menentukan strategi. Nah, dalam kasus kegagalan ini, saya akan memberikan strategi kepada klien saya. Yang pertama, saya akan bertanya kepada dia, kamu biasanya belajar dalam 1 hari berapa jam? Misalnya dia belajar 1 hari itu cuma 1 jam gitu. Nah, disitu coba ditingkatin lagi belajarnya, ditambah lagi jam belajarnya, agar pengetahuan dia itu semakin kuat di saat nanti dia menghadapi jalur tes lagi gitu. Lalu, solusi yang kedua, dia harus yakin sama diri dia bahwa dia itu pasti bisa. Jangan sampai ketika kita melakukan suatu usaha, tapi di dalam hati kita malah berkata, saya pasti gagal lagi nih. Dan solusi yang ketiga, saya akan mengatakan kepada klien saya agar kamu perbanyak ibadah. Terkadang kita ingin meraih keberhasilan, tapi kita lupa bahwa pemilik keberhasilan itu siapa. Nah, di situ kita harus meningkatkan ibadah kita harus bisa merengek, meminta, memohon kepada Allah untuk mempermudah segala urusan kita. Lalu pada tahap yang terakhir, kita harus melakukan evaluasi untuk mengukur efektivitas strategi yang kita lakukan itu akan berhasil nggak ya. Maka di saat kita sudah melakukan ikhtiar kita sudah belajar maksimal, kita sudah ibadah dengan maksimal, maka insya Allah keberhasilan di depan sana sedang menanti kita. Karena man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.